Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kesehatan untuk kita semuanya. Hingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual dalam rangka menghadiri seminar proposal Saudari Laksono Widianto dengan judul proposal peran pemerintah Kota Pontianak dalam pemberdayaan UMKM di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Pardi MAB selaku pembimbing kedua saya yang sekaligus pada hari ini menjadi moderator di kesempatan seminar proposal kali ini. Yang terhormat Bapak Haji Joko Triyono SLMSI selaku dosen pembahas 1. Yang terhormat Bapak Didi Aprianto SLMSI selaku dosen pembahas kedua pada kesempatan kali ini, serta teman-teman yang mungkin menyaksikan seminar proposal ini via Google Meet. Baik para dosen yang saya hormati, apa yang mungkin terlintas di benak kita ketika kita mendengar kata-kata oleh-oleh yang khas Pontianak, yang menggambarkan identitas kota Pontianak? Mungkin sebagian dari kita akan berpikiran makanan olahan lidah buaya atau oleh serial. Sebagian besar dari kita juga akan berpikir mungkin semacam cindera mata atau souvenir dengan bentuk tugu katulistiwa ataupun burung enggam. Tapi tahukah bahwa ternyata kota Pontianak memiliki satu kerajinan dengan nilai kebudayaan. Layaknya batik yang menjadi identitas daerah Jawa, kebudayaan Jawa, bahkan menjadi identitas Indonesia di kancah internasional, kota Pontianak memiliki hal tersebut, yaitu adalah kain tenun. Ya, kain tenun yang kita gunakan misalnya pada hari-hari kebudayaan, seperti hari lahir, seperti memperingati hari lahir kota Pontianak. Nah, ternyata Pontianak memiliki satu kawasan sentra produksi kain tenun, yaitu yang kita kenal sebagai Kampung Wisata Tenun Katulistiwa. Nah, Kampung Wisata Tenun Katulistiwa ini terletak di Kecamatan Pontianak Utara, lebih tepatnya Jalan Katulistiwa, Gang Sambas Jaya dan Gang Sambas Mandiri, dan menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kearifan lokal. Menyadari hal tersebut, pemerintah Kota Pontianak kemudian menetapkan status kampung tenun ini melalui SK Wali Kota nomor 807 garis miring DKUMP tahun 2016 menjadi kawasan kampung tenun wisata Katulistiwa dengan tujuan menjadikan kawasan ini menjadi satu destinasi wisata dan menjadi sentra produksi kain tenun. Nah, sebenarnya keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang kemudian peraturannya dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013. Namun pada faktanya yang terjadi di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa adalah tujuan secara ideal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut tidak tercapai. Saudara Laksono ya. Jadi selama kegiatan seminar ini, selama masa seminar ini di Fakultas ini, kayaknya baru kali ini yang maksudnya menguasai masalahnya gitu. Baik, namun demikian ada juga hal yang perlu saya kritisi gitu ya, Nah, kemudian selanjutnya ini yang mungkin kelewatan ya, pertanyaan penelitian. Oh iya, Pak. Jadi tadi biasanya setelah kerangkatian ada pertanyaan penelitian gitu ya. Coba baca di bab metodologi ini untuk jenis penelitian ya, yang alinea kedua. Alinea kedua, metode penelitian. Alinea kedua, di alinea keduanya ya. Dibaca. Selanjutnya, Sugiono juga menjelaskan bahwa analisis data yang digunakan dalam metode ini bersifat induktif dengan teknik analisis data bersifat triangulasi. Masalah ini jangan kamu masukkan di jenis penelitian, tapi masukkan di analisis data. Oh gitu, Pak. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Didi Aprianto. Waktunya kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Pardi MAB atas waktunya. Izin melanjutkan Pak Joko.
Oke, baik, sama dengan Pak Joko, saya apresiasi ya, presentasinya bagus ya, kelihatan kalau menguasai. Kita di sini hanya akan memberikan masukan berkaitan dengan bagaimana penulisan-penulisan sesuai dengan kaidah yang sudah kita sepakati di kampus ya. Oke, output yang nah ini agak susah tadi ya, karena Anda sendiri juga belum dapat SK Wali Kotanya tadi. Maksud saya begini, kalau harapan saya tadi ya, jawaban Anda itu SK Wali Kotanya ada Pak, gitu ya. Lalu kemudian sudah kamu pelajari? Sudah Pak. Sudah kamu bab per bab, pasal per pasal, dan memahami bahwa itu tidak ada untuk pengembangan UMKM? Sudah Pak, memang tidak ada. Harapan saya itu sebenarnya tadi, waktu saya bertanya di depan. Toh ternyata jawabanmu belum. Iya kan? Iya, Ternyata jawabanmu belum. Sehingga saya membuyarkan harapan saya kepada kamu, peneliti, untuk menyarankan di output sini. Padahal sebenarnya output yang cocok untuk yang kamu permasalahan kamu itu adalah kamu nanti akan bisa, jadi bukan begini ya. Output ini adalah output penelitian, ya, bukan output program. Garis bawah ini tuh, ya. Output program boleh, peran pemerintah meningkat, itu output program. Output penelitian apa? Output penelitiannya itu nanti kamu dapat mereferensikan kepada pihak user atau pihak pemerintah untuk dalam usaha pembuatan mungkin roadmap, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, juklak dan juknis. Nah, itu yang menjadi output sebenarnya, output penelitian kamu ini, karena itulah nanti yang akan kamu referensikan toh. Siap. Nah, jadi itu maksud saya, seandainya tadi kamu di depan sudah menjawab tadi, oh sudah Pak, saya sudah punya, sudah baca, sudah pelajari, maka inilah lalu kemudian sebagai referensi kamu untuk melengkapi SK Wali Kota tadi itu sebagai dasar untuk pembuatan roadmap dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Nah, harapan saya begitu. Jadi Mas Sono ya, beruntung hari ini Pak Idi nguraikan dengan lebih panjang lebar, lebih detail lagi ya. Ya, terutama di metodologi dan keabsahan data seperti itu kemana ya. Jadi memang di kita ini rata-rata keabsahan data hanya regulasi itu, padahal banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CSIS, contoh skripsi ilmu sosial, bersama saya Didi. Oke, baik, sudah melihat ya tayangan sebelumnya, bagaimana salah satu peneliti kita, yaitu Saudara Laksono Widianto ya, melakukan presentasi ya. Jadi memang kami mengapresiasi ya, bagaimana Saudara Laksono ini menguasai ya, mulai dari latar belakang ya sampai menerangkan metodologi itu hampir ya hanya sekedar melirik aja gitu ya. Dan slide-nya juga bagus ya, sistematis dan informatif ya. Semoga ini bisa menjadi percontohan ya, buat yang lain. Nanti kalau presentasi juga harus ya paling tidak kalau mirip sih ya memang harus sama. Maksud saya kalau sama nggak usah sama ya, mungkin mirip-mirip aja sih udah lumayan bagus ya. Jadi kuasailah materinya, maka Anda tidak akan grogi ya, itu rumusnya ya. Jadi tidak usah minder, tidak usah grogi, pokoknya Anda kuasai, Anda akan presentasi dengan baik. Oke. Baik, hari ini saya mengoreksi ya, atau mereview ya hasil seminar proposal Laksono Widianto ya, yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, yaitu dengan judul Peran Pemerintah Kota Pontianak dalam Pemberdayaan UMKM di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa. Ya, baik, ya, mari kita mulai.
Identifikasi masalah ya. Jadi identifikasi masalah itu merupakan poin-poin untuk mendeteksi masalah yang sudah dijelaskan di latar belakang ya. Ingat itu ya, cluenya sudah dijelaskan di latar belakang ya. Jadi Anda tidak boleh mendeteksi masalah di sini kalau belum Anda jelaskan dan Anda tulis di latar belakang ya. Oke, jadi itu cluenya untuk identifikasi masalah. Oke, catatan saya yang pertama ini di identifikasi masalah poin A ini ya, keterbatasan modal. Nah ini ya, kalimatnya simple, jelas dan informatif sebenarnya, cuman bagi yang sudah melihat presentasinya mungkin paham ya, tapi bagi Anda yang baru melihat ini ya, sekarang ini ya, keterbatasan modal, siapa yang terbatas ini kan gitu ya. Jadi tolong narasikan dengan sempurna ya, subjek, predikat, objeknya dan keterangannya itu ya. Jadi apa maksud daripada keterbatasan modal nih, siapa dan bagaimana gitu ya. Oke, jelaskan dengan narasi yang ya bolehlah agak-agak panjang dikit gitu ya. Oke, jangan terlalu simpel seperti ini. Oke, lalu kemudian yang kedua adalah ini belum dapat KSM belum dapat berfungsi secara optimal ya. Ini yang sering saya kritisi kalau mengidentifikasi masalah itu ya. Jadi tolong hindari hal-hal yang berkaitan dengan belum optimal, tidak maksimal. Nah gitu ya. Sebaiknya Anda langsung bilang aja fenomenanya apa kalau belum optimal ini ya, belum berfungsi. Jadi kalau narasi seperti misalkan belum berfungsi secara optimal, fungsinya apa ya, kan gitu ya. Artinya begini, kalimat ini belum menemukan titik dari masalah itu ya, belum berfungsi secara optimal itu bagaimana gitu. Nah itu yang lalu harus muncul di identifikasi ya. Jadi hindari kata-kata tadi itu ya, belum optimal, tidak maksimal. Nah itu ya, sangat minimalis itu masih kabur gitu ya, masih abu-abu belum jelas itu warna apa gitu ya. Oke, jadi cari akar masalahnya secara pas gitu ya, secara data fakta realita gitu. Oke, itu ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah belum tumbuhnya iklim usaha. Iklim usaha itu seperti apa itu? Kok lalu kemudian belum tumbuh? Bagaimana kalau iklim usaha itu tumbuh? Jadi belum juga mengarah kepada akar masalahnya ya. Fenomenanya apa kalau belum tumbuh iklim usaha itu bagaimana gitu. Nah, jadi temukan pokok pangkal fenomenanya dulu ya. Jangan buru-buru bilang belum tumbuh, tidak optimal. Nah gitu ya, jangan buru-buru bilang itu nanti aja lah ya. Kalau seandainya nanti simpulannya mengatakan seperti itu ya, Anda harus bilang itu gitu ya. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Selanjutnya di poin D ini ya, sama ya, minimnya inovasi. Jelaskan dulu ya, inovasi yang sudah terjadi bagaimana gitu ya. Jadi nanti baru kita bisa melihat, oh ternyata sedikit, oh ternyata udah sejauh ini. Nah gitu ya. Jadi kurang mengarah kepada pokok masalah yang sesungguhnya itu. Minimnya inovasi itu harus Anda jelaskan di sini apa fenomenanya gitu ya. Oke, lalu kemudian selanjutnya, penghasilan dari kegiatan menenun masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Saya ingin bertanya, nanti tolong dijelaskan ya di latar belakang sana, apakah Anda sudah mencantumkan penjualan atau mungkin penghasilan dari individu atau kelompok penenun itu. Nah, range-nya kira sekitar berapa gitu yang berhasil dia dapatkan gitu
per bulannya. Kalau Anda udah dapatkan itu dan melihat ringnya, Anda tinggal bilang aja, oh ini masih di bawah UMR misalkan gitu ya. Oh ini sudah agak lumayan, dilihat ringnya. Jadi harus Anda jelaskan dulu ini di latar belakang datanya harus muncul. Nah, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya di poin F, ini yang kemarin saya tanyakan juga ya. Tadi juga sudah ada di tayangan sebelumnya ya. Tidak ada peraturan yang mengatur tentang perdayaan. Anda aja belum dapatkan gitu ya peraturannya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa tidak ada gitu? Nah gitu ya. Anda temukan dulu, pelajari, lalu kemudian amati bab per bab, pasal per pasal, poin per poin ya. Lalu kemudian Anda baru boleh bilang ini gitu ya. Dan harus Anda jelaskan di latar belakang sebelumnya sana ya. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Oke, di tujuan penelitian ya. Jadi tujuan penelitian ini kan nanti akan sebagai landasan output penelitian ya. Jadi ini saya kok lebih setuju ya kalau faktor-faktor ini diarahkan kepada untuk mengetahui apa ya, kendala kali ya. Kendala apa dalam pemberdayaan itu ya. Kalau faktor-faktor nanti Anda harus cari teori faktor lagi gitu ya. Kendala aja lah mungkin ya, saran saya. Oke, itu di bab 1 ya. Mari kita lanjutkan di bab 2. Oke, baik. Ini di alur ya, kerangka pikir ya. Kerangka pikir. Nah, ini ya, identifikasi masalah ini. Nanti kalau ada perubahan ini kemarin katanya salah ketik ya. Jadi sebenarnya yang benar adalah yang identifikasi masalah yang di depan. Ini kelupaan aja mengganti. Nanti kalau di depan sudah diganti, jangan lupa ini ya diganti kembali ya. Disesuaikan dengan identifikasi masalah yang ada di bab 1. Oke, baik. Lalu kemudian ini ya teori dalam bukunya Giovanni ini ya. Informasi terakhir kemarin Anda bilang belum punya ini bukunya, hanya potongan dari skripsi gitu ya. Jadi usahakanlah kalau teori itu Anda harus punya bukunya ya. Karena untungnya punya buku itu nanti Anda bisa pelajari secara mandiri dan bisa pelajari aspek per aspek, item per item, poin per poin ya. Itu yang akan Anda gunakan untuk menyusun pedoman wawancara gitu. Kalau Anda hanya mendapatkan potongan teori seperti ini di teorinya Grediva dalam Giovanni ini misalkan berkaitan dengan fasilitator, regulator dan katalisator, nanti Anda bingung sendiri gitu. Fasilitator apa poinnya untuk dijabarkan dalam fasilitator ini apa menurut Grediva ini? Anda tidak tahu gitu karena Anda tidak baca bukunya, karena buku itu pasti menjelaskan ya subjudul fasilitator, nanti akan ada cerita itu fasilitator itu ini nanti Anda akan begitu baca memahami, nanti kuesioner Anda akan mengikuti itu gitu loh ya. Regulator juga begitu, apa yang harus diregulasi ini ya gitu ya, akan ketemu ini ketemunya di mana ya, di subbab di buku Giovanni itu gitu ya. Makanya saran saya buku tolong yang teori ini Anda dapatkan ya, Anda dapatkan cari sampai ketemu ya. Jadi kumpulkanlah ya 2-3 buku yang dipakai untuk besok analisis dalam penelitian itu temukan ya, karena itu manfaatnya besar ya. Ya hitung-hitung belajar kembali dan investasi buku lah, kan udah lama ndak kuliah ya, beli buku lah ya. Oke, lalu kemudian nah ini ya output penelitian ya. Output penelitiannya bukan meningkatkan peran ya. Meningkatkan peran itu adalah output program. Output penelitian itu berkaitan dengan rekomendasi ya.
ide, gagasan, kritik atau usulan yang membangun kepada yang Anda tuju gitu. Jadi penelitian itu tidak bisa begitu teliti lalu kemudian masyarakat langsung makmur, penjualannya meningkat, gitu ya, yang sudah saya bahas itu ya. Pelanggannya bertambah, nggak bisa gitu. Yang kita sarankan adalah ide-ide ya, gagasan-gagasan yang konstruktif ya, untuk bisa kita referensikan kepada pihak user atau implementer gitu ya dalam hal ini ya. Oke, jadi coba Anda narasikan seperti itu ya. Saya pengen lihat nanti perubahannya. Oke, baik, setelah kerangka pikir ya, harusnya pertanyaan penelitian ya, tadi yang sudah seperti disarankan Pak Joko juga ya. Ini kayak pertanyaan penelitiannya belum dibuat ya. Jadi pertanyaan penelitian itu berkaitan dengan teori yang atau aspek yang kamu pakai ya, dimana nanti pertanyaannya adalah, pertama adalah bagaimana ya, konsep fasilitator ini gitu ya, dalam dalam rangka kegiatan atau mungkin dalam peran pemerintahan kota dalam pengembangan pemberdayaan UMKM gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana regulator ini ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana katalisator. Oke, jadi itu nanti harus Anda taruh di setelah setelah kerangka pikir ini ya. Jadi subbabnya kurang ini kerangka pikir. Oke, baik, kita lanjutkan. Lokasi penelitian ya. Saya setelah mendengar presentasi saudara calon peneliti ini, saya lihat memang lokasinya menarik ya, tapi tulisannya kurang menarik gitu ya. Jadi memang kita itu ya, harapan kami memang presentasinya sudah bagus ya, mari kita perbaiki narasi-narasi yang ada di tulisan agar seimbang gitu ya. Apa yang dipresentasikan juga sebagus apa yang dituliskan ya. Saya lihat lokasinya bagus ya, dan unik gitu ya. Coba ungkapkan itu ya, apa yang diungkapkan ini bukan begini alasannya, ini kan mengenai peran pemerintah Kota Pontianak dalam pemberdayaan UMKM, bukan itu ya, tapi soroti tentang keunggulan lokasi. Nah gitu ya, bukan masalah implementornya. Ini kan lokasi kan, lokasinya kan bukan implementor gitu. Kenapa Anda menyoroti implementor? Ya lokasinya harus Anda ungkapkan gitu ya. Jadi hanya keunikan dari lokasi itulah sebenarnya yang harus Anda ceritakan di sini ya. Karena saya yakin Anda bisa lah menarasikan itu, karena Anda bisa mempresentasikan dengan baik. Saya yakin Anda bisa menarasikan keunggulan lokasi itu apa. Oke, udah itu aja gitu di lokasi penelitian ya. Oke, lalu kemudian ini yang waktu penelitian ya. Waktu penelitian ini sebenarnya belum juga saya sarankan membuat tabel ya. Kalau proposal itu ya cukup narasi, nanti penelitian akan dilakukan dari bulan ini tahun ini sampai bulan ini tahun ini, udah cukup itu aja. Tabelnya ini nanti Anda simpan buat skripsi aja lah ya, karena kan tabel itu kan udah fix kapan bimbingan ya, kapan seminar, kapan penelitian ya, kapan sidang, ini kan udah jelas ya. Tinggal Anda fixkan di tabel ini, simpan aja dulu nanti waktu waktu skripsi, laporan skripsi ya, laporan penelitian. Oke, lalu kemudian ini adalah ini ada informasi yang tambahan yang sebenarnya tidak seharusnya di sini ya. Jadi di subbab waktu penelitian ini ya cukup itu aja, waktu kapan, bulan apa, tahun kapan. Nah udah
Cukup itu aja, ini di drop aja ini karena nanti akan dibahas di langkah-langkah penelitian ya. Oke, lalu kemudian ini adalah subbab subjek ya. Subjek ini kalau saran saya tidak perlulah ketua gitu ya, kabit, nah tidak perlu ya. Cukup pihak, udah gitu aja ya. Misalkan pihak dinas koperasi. Masalah nanti Anda akan diberi Anda akan ketemu dengan kepalanya atau dengan humasnya atau dengan sekretarisnya misalkan ya, itu tidak akan masalah gitu ya. Karena begitu karena biasanya di dinas itu begitu kita menghadap gitu ya, keperluan kita ini, maka dinas akan memberikan kepada ini cocoknya si ini yang berikan keterangan gitu ya. Nah, jadi fleksibel gitu ya. Ini kenapa diberikan itu ya, karena menurut dinas beliaulah yang cocok memberikan keterangan itu gitu. Jadi bisa siapa aja gitu. Jadi kalau Anda tulis kalau Anda tuliskan pihak dinas, nanti bisa siapa aja. Nah, siapa ajanya itu nanti Anda tuliskan di skripsi gitu. Tidak usah di proposal ya. Nanti kalau Anda tuliskan kepala dinas koperasi, di proposal udah Anda tuliskan kepala dinas koperasi. Nanti Anda turun harus kepala dinas loh ya. Gitu ya. Ada kepala dinasnya keluar kota lama misalkan atau sakit, Anda mau nunggu. Anda ya, jadi unsur fleksibilitas informasi itu juga perlu Anda siapkan ya. Lagi pula itu juga tidak menyalahi informasi. Saya pikir memang kepala dinas pun belum tentu menguasai informasi itu gitu loh ya. Maka nanti akan diarahkan kepada siapa yang bisa memberikan informasi dengan baik. Nah, gitu ya. Masalah siapanya nanti Anda tulis di skripsi aja. Ini juga nih ketua KSM, nanti Anda harus ketemu ketua KSM-nya ya. Nggak mau saya nanti kalau kamu nggak ketua gitu ya, karena kamu udah tulis ketua KSM di sini ya. Ya Anda kalau mau fleksibel ya Anda ganti ya pihak gitu aja lah ya, pihak KSM Kampung Wisata. Nah, nanti bisa siapa aja gitu sesuai dengan kapabilitas siapa yang layak untuk memberikan keterangan sesuai dengan penelitian yang akan Anda laksanakan gitu ya. Oke, nah ini boleh nih pelaku MKM, nah boleh siapa aja pelakunya ya. Oke, baik, itu mari kita lanjutkan. Oke, ini di instrumen penelitian ya. Jadi kalau dalam penelitian ini kan kualitatif ya. Jadi dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti yang harus divalidasi. Validasi dengan apa? Dengan seperti ini ya. Dengan seminar proposal divalidasi, jadi diberikan pengetahuan, diberikan saran agar penelitian nanti di lapangan bagus gitu ya. Jadi dan itu pun harus disebutkan di sini. Jadi instrumen kunci atau peneliti, instrumen utama peneliti sendiri itu dibantu dengan alat gitu ya. Alatnya apa? Checklist observasi ya, pedoman wawancara ya, kemudian alat dokumentasi. Nah, harus Anda jelaskan di sini ya. Oke, lalu kemudian ini untuk keabsahan data ya. Keabsahan data ini tolong nanti karena ini Anda menggunakan buku siapa nih? Sugiono ya. Ada yang terbaru buku Sugiono itu yang warna biru itu di terbitan 2019 ya. Lengkap sekali itu, lebih tebal dari terbitan sebelumnya 2017. Itu ada sekitar 6 konsep model keabsahan atau biasa disebut dengan validitas ya, validitas kualitatif ya. Nanti ada babnya tersendiri, validitas kualitatif itu ada 6 konsep. Anda sebutkan aja semua di sini tidak apa-apa ya, baik di perpanjangan pengamatan ya, diskusi temas sejauh, analisis kasus negatif, triangulasi termasuk ini ya, kemudian member check dan ada 2 lagi itu.
satu lagi apa dua lagi ya, itu ya nanti Anda cek lah di buku itu, nanti Anda jelaskan ini, dan di bawahnya harus Anda kasih keterangan teknik-teknik di atas, validasi di atas merupakan kemungkinan yang akan dipakai oleh peneliti ya, dimana pemakaiannya akan disesuaikan dengan jenis data yang didapatkan di lapangan gitu ya. Kalau wawancara nanti menggunakan ini, kalau berbentuk foto menggunakan ini, kalau dokumen menggunakan ini. Jadi ada teknik tersendiri. Anda pelajari dulu tuh ya. Jadi bukunya Sugiono ini ya, boleh lah menggunakan Sugiono juga boleh. Yang pun juga tidak apa-apa ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini subbab apa ini? Teknik analisis. Oke, teknik analisis. Teknik analisis itu biasanya kita pakai yang Mills dan Huberman itu ya. Jadi bukan teknik analisis Sugiono. Sugiono itu juga ngambil dari sumber lain ya. Jadi bukan menurut Sugiono ini ya. Jadi harus Anda jelaskan di sini bahwa reduksi ya, kemudian display dan konklusi itu teorinya Mills dan Huberman ya. Memang ada di buku Sugiono, ada ya. Cara ngutipnya aja salah ini. Jadi menurut Mills dan Huberman dalam Sugiono 2019 halaman berapa misalkan gitu ya. Nah, jadi nanti Anda buat di sini ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ya. Iya, bukunya sedikit sekali, cuman 2-3 metodologi. Ya Allah ini. Tolong ditambahin ya. Kalau menurut apa namanya, pedoman yang literatur pedoman ya, penulisan skripsi yang kita punya tuh, itu kayaknya minimal 10 buku loh ya. Nah, coba bukunya dibanyakkan dulu ya, terutama yang teori tadi tuh. Yang teori tadi tuh kayaknya belum punya itu si Laksono ini ya. Jadi tolong dicari sampai dapat ya. Anda udah saya punya harapan besar ini akan bagus ya, presentasinya bagus, bukunya ada, hasilnya pun bisa mereferensikan atau bisa memberikan atau bisa mereferensikan atau bisa memberikan ide gagasan baru demi tercapainya pelaksanaannya bagaimana gitu ya. Oke, baik, itu sudah ya. Oke, baik, itu ya catatan saya tentang ini proposalnya Laksono ini ya. Semoga bisa menjadi pencerahan ya buat semuanya ya, dan siapa saja yang sedang menulis skripsi, sehingga nanti terutama si peneliti sendiri memudahkan untuk memahami dan memperbaikinya di kedepannya ya. Oke, baik, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.